kalau kita lihat, tendensi dari IHK ataupun CPI Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini memang menunjukkan tren yang deflasi gitu ya. Artinya secara, agregat harga-harga barang itu cenderung menunjukkan tren menurun gitu ya. Dan memang kalau kita lihat juga dari sisi inflasi inti juga masih tetap rendah. Dan inflasi inti pada umumnya juga mengindikasikan bahwa sisi permintaan ataupun demand side dari ekonomi kita pun juga cenderung masih lemah ya, dan ini mengindikasikan bahwa, kecenderungan ataupun probability dari, kondisi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga masih tumbuh negatif itu juga masih, relatif cukup besar gitu ya. Despite mungkin dari data high frequency lainnya yang juga dirilis hari ini adalah PMI manufacturing, itu dicatatkan, sudah lewat 50 ya, artinya sudah, dalam fase ekspansif lagi. Tapi memang 2 bulan berturut-turut mengalami deflasi ini juga menjadi salah satu indikasi awal bahwa kondisi permintaan ataupun daya beli masyarakat di kuartal ketiga ini masih relatif rendah, sehingga berimplikasi pada potensi ataupun probability, potensi pertumbuhan ekonomi yang kontraksi di kuartal ketiga ini. Ya, dan ini juga sudah diamini oleh beberapa menteri. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Misalnya ada sisa waktu 1 bulan, Presiden Jokowi menyerukan kepada kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah seperti itu. Apakah ini akan cukup efektif untuk mengungkit ataupun juga multiplier efeknya dalam waktu 1 bulan ini, Bang Joshua? Ya, jadi kalau kita lihat juga di bulan Agustus yang lalu, di akhir bulan Agustus ya, pemerintah mengeluarkan, beberapa tambahan stimulus ya, seperti misalkan untuk pemberian gaji ke-13 untuk ASN, lalu penyaluran subsidi gaji untuk karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta, dan ditambah lagi juga dengan pemberian banpres ya, ini untuk pelaku usaha UMKM khususnya mikro dan kecil. Ini juga diharapkan ini bisa memberikan ataupun bisa memberikan, dampak multiplier ya buat kepada konsumsi masyarakat. Sehingga di samping itu juga memang kita lihat masih ada beberapa pos-pos anggaran PEN ini memang masih bisa dioptimalkan, seperti BLT dana desa dan juga proyek-proyek, dari pemerintah daerahnya sendiri yang kita harapkan bisa dipercepat gitu ya, sehingga harapannya, di kuartal keempat, kondisinya akan, lebih membaik ya dibandingkan kuartal ketiga, yang saat ini kita jalani gitu.